Let's go ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jufrianto Channel. Di sebelah saya adalah Mufli Alafidi. Oke, Bang Mufli. Selama pandemi COVID-19 ini apa sih kesibukannya? Ya, jadi selama ini sih memang ada pergeseran ya, ada perubahan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Sebelumnya saya masih aktif di ngerjain proyek-proyek sosial, kemudian sibuk di usaha percetakan. Namun setelah masuk pandemi ini aktivitas di sekolah kan sudah mulai dikurangin, kemudian untuk percetakan sendiri juga yang biasanya berharap sama kegiatan, hari ini sudah nggak ada kegiatan. Akhirnya memang berdampak banget buat usaha. Makanya mulai nyoba nge-branding sesuatu lagi nih selama pandemi gitu. Usahanya apa aja? Usahanya kemarin kan masih percetakan, percetakan sama sablon kaos. Nah sekarang ini sudah mulai masuk ke ranah kuliner. Jadi kuliner. salah satunya ini. Ini ya. Wah. Bisa dicek di mana, Bang? Oh, ceknya bisa di ini IG magala.bxt atau yang untuk sablonannya di move.fly. Oke, Bang Mufli. Saya lihat ini karena pandemi ini semakin hari Bang Mufli ini saya lihat pemerhati TikTok nih. Pemerhati TikTok enggak juga sih ya. Ya sering lihat-lihat aja. Oh, gitu. Sering lihat-lihat tapi tahu fenomena-fenomena yang sudah terjadi di TikTok banget. Ya. Dan itu mulai bikin hati terenyuh. Iya. Bagaimana sih pendapat Bang Mufli dengan fenomena TikTok ini? Ya, sebelumnya kalau kita mau bicara TikTok hari ini, sebenarnya kita bicara dulu TikTok sebelum hari ini ya. Karena kita tahu sendiri di tahun 2015 atau 2014 itu TikTok sebenarnya sudah ada, cuma menjadi media untuk orang dubbing, nyanyi ngikutin lirik. Oh, yang dulu sempat viral Bowo itu ya? Benar, Bowo TikTok. Nah itu terkenal banget kan. Dulu itu yang paling penting dari TikTok adalah kreativitas, malah edit video, kemudian gimana cara dia ngikutin dubbing. lagu. Nah, jadi kan efeknya itu membuat orang-orang yang kreatif jadi bisa tenar seperti Bowo kayak gitu. Siap. Nah, kebelakangan ini saya lihat karena TikTok ini harus banyak viewernya dulu baru bisa mengundang orang lain untuk nonton biar viral. Itu membuat orang-orang yang nggak kreatif dalam tanda kutip itu malah memakai cara lain untuk lebih menarik. Bagaimana caranya? Ya udah buka-bukaan. Gitu. Itu sih yang membuat saya lihat ada pergeseran fungsi dari awalnya yang buat dubbing malah sekarang jadi tempat buka-bukaan. Bebas ya, sembarang aja. Nah, kira-kira kenapa sih orang suka konten TikTok? Nah, itu tadi kenapa konten itu yang laku ya kan? Kenapa konten itu yang laku? Jadi memang secara naluriah konten seperti itu mengundang untuk orang mau membuka videonya selalu, karena ya mungkin secara naluriah manusia ya yang memang juga makanya penontonnya itu rata-rata di umur 18, SMP, mulai dari SMP mulai dari 14 tahun, 13-14 tahun sampai ke orang dewasa. Walaupun TikTok ini sebenarnya ada skop umur yang tidak menontonnya. Nah, karena sudah merasa ini enggak etis, ini enggak beretika ini. Nah, sedangkan di umur-umur tadi ini kan ada yang mau coba-coba, ada yang pengen diakui eksistensinya misalnya kan, pengen terkenal dan lain-lain. Akhirnya memakai cara itu tadi, buka-bukaan di konten TikTok. Makanya karena mereka melihat konten buka-bukaan ini bisa bikin viral biar diliatin, viewernya banyak. Nah, akhirnya ya udah cara ini paling gampang buat dilakuin memang. Buka-bukaan itu yang seperti apa sih, Bang? Ini sebenarnya tidak perlu diperjelas ya, walaupun sebenarnya kita tahu bersama sebenarnya. Kalau umur kita ini TikTok itu ya, kalau saya bilang di Facebook ada, di Instagram ada. Muncul di beranda kan. Nah, itu yang membuat konten seperti itu akhirnya mulai diminatin. Coba beda nih. Konten Instagram atau konten Facebook tidak ada di TikTok, tidak ya kan? Nah, tapi konten TikTok ada di Facebook semua. Dan Instagram. Itu yang membuat orang jadi lebih suka bermain di TikTok, buka-bukaan di TikTok daripada di media lain seperti itu. Terus bagusnya TikTok diarahkan
atau digunakan yang seperti apa sih, Bang? Nah, TikTok ini sebenarnya jadi salah satu media promosi juga sebenarnya. Makanya selain pergeseran fungsi dari fungsi dari TikTok, saya lihat ada beberapa pengusaha yang mengandalkan TikTok ini untuk membranding usahanya, mempromosikan usahanya. Karena ya itu viewernya banyak. Asal ada dari video dari semua kalangan ya viewernya. Iya, viewernya dari semua kalangan. Apalagi misalnya kita jual produk yang di umur-umur tadi. Iya. Di umur 13 sampai misalnya 35 tahun. Iya. Nah, itu cocok banget ngandalin TikTok. Selain itu, selain dunia usaha juga masuk di dunia dakwah juga. Betul. Di dunia dakwah itu di beberapa TikTok itu, konten TikTok itu saya lihat ada sebagian misalnya mengambil backsound sholawat, kemudian menuliskan kata-kata motivasi misalnya. Nah, itu kan sebenarnya selain TikTok, selain jadi ajang buka-bukaan tadi, ternyata bisa jadi konten buat promosi dan dakwah juga. Kalau yang memang mengandalkan media sebagai channel buat menyampaikan apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Oke. Terus apakah TikTok sebuah konspirasi dari pemerintah? Konspirasi, aduh susah ini kalau bahas konspirasi. Karena Bang gini, dulu 2015 kan, 2014 Bowo kan sempat viral nih dengan TikTok. Tapi dengan viralnya Bowo, pemerintah melihat bahwasannya TikTok ini tidak akan baik ke depannya, ya kan? Dengan usia yang belia si Bowo, akhirnya pemerintah menutup sementara TikTok. Nah, kenapa sekarang dibuka di saat kondisi ekonomi kita bisa dibilang turun, terus pandemi dan sebagainya? Apakah ini sebuah konspirasi, Bang? Kalau mau dicocok-cocokin ya, mungkin ada aja ya, ada cocok-cocoknya juga. Bisa Cuma jadi. Kalau misalnya coba ngebaca, sebenarnya TikTok ini salah satu kementerian atau wakil presiden waktu itu ngomong kalau TikTok ini bagus untuk menyampaikan Pancasila kalau tidak salah ya. Jadi media untuk sosialisasi Pancasila. Nah, di situ saya lihat bukan ini sih, kalau saya pribadi melihatnya itu bukan konspirasi sebenarnya. TikTok ini secara alami itu sudah menjadi tren untuk anak muda, sehingga apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari branding, kemudian usaha viralnya TikTok itu sendiri. Tidak ada masalahnya sama pemerintah. Namun memang kalau misalnya kita berpikir ke arah sana bisa jadi. Itu tadi kondisi negara kita yang seperti ini sekarang, ya kan? Mungkin kita kurang hiburan kita. Akhirnya TikTok jadi solusi buat beralih sebentar dari masalah-masalah negara. Nah, saya lihat Bang Pli ada pejabat yang main TikTok di atas meja dengan istrinya tuh, Bang. Gimana itu? Saya enggak. Apakah pejabat? Saya enggak sempat lihat. Yang mana itu? Adegannya apa? Ada adegan main TikTok, pokoknya joget-joget di atas meja. Oh, joget-joget di atas meja. Apakah meja pemerintahan? Iya, meja pemerintahan, kantor. Di kantor ya. Iya. Menurut Bang Pli itu kurang hiburan atau gimana, Bang? Ya, atau bisa jadi lihat kan pandemi kayak gini, jarang dinas gitu ya. Membuat orang itu yang misalnya punya kebiasaan, saya sendiri ya, kalau yang suka memang keluar itu agak susah jadinya mau ngapa-ngapain karena dibatasin semua kan. Itu membuat kalau di rumah itu akhirnya mikir kayaknya bisa lakuin ini. Bisa jadi karena mungkin gabut banget di rumah, ya udah kepikiran bilang, ayo sudahlah kita ke kantor aja bikin video TikTok baru. Tapi kan Bang itu tidak baik untuk ditiru kan? Betul. Karena seorang pejabat jadi ya gimana Bang kok? Secara konten memang itu tidak bisa ditiru. Cuma memang salah satu alasan kenapa dia begitu kan bisa jadi karena itu tadi kebosanan. Nah, kalau teman-teman juga, karena kita juga nggak bisa pungkiri semua merasa bosan kan dengan kondisi pandemi ini. Semua dibatasi dan lain-lain. Nah, itu yang membuat akhirnya melakukan itu. Artinya yang dilakukan sebenarnya beralasan. Cuma ya memang tidak beretika, itu aja sih. Siap. Terus efeknya untuk anak-anak yang baru lahir ini gimana Bang? Nah, itu bahaya sebenarnya karena yang umur 2 tahun, 3 tahun itu wah. Ya, kita di rumah itu kan, udah main TikTok semua anak Bang. Umur 2 tahun, 3 tahun sekarang karena orang tuanya di rumah kan, HP-nya jadi lebih sering di rumah. Nah, akhirnya kalau dimainin, dipegang, kemudian itu tadi saya bilang di Facebook, di Facebook dan di Instagram YouTube juga, di Instagram itu tidak ada TikTok ada terus. Ada terus. Saya takutnya
ya dari kecil dia sudah terpapar hal-hal seperti itu, akhirnya bisa ambiar nanti selanjutnya gitu. Wah. Terus kesimpulan dari Bang Pli ini apa sih untuk teman-teman yang atau adik-adik kita atau orang tua pun bahkan terhadap fenomena TikTok ini sendiri? Ya, kalau ini dari kita bahas beberapa sisi ya. Pertama dari orang tua, khusus orang tua saya sarankan untuk tetap menjaga dan mengawasi anaknya ketika menggunakan HP. Karena ya itu tadi konten-konten seperti ini kita tidak bisa halangi, muncul terus di beranda, di tempat-tempat yang biasa kita buka. Nah, dan itu berbahaya kalau misalnya diikutin. Kemudian untuk kita sendiri, kita pribadi mulai libatkan diri kita untuk kegiatan komunitas atau organisasi yang memang bermanfaat daripada asik di depan HP terus, di HP di layar terus kan, karena seperti bersepeda mungkin ya. Boleh, yang sekarang kan lagi rame setiap sore tuh bersepeda orang. Nah, itu boleh di situ. Kemudian banyak juga ini kegiatan-kegiatan sosial kan yang sebenarnya bisa diikutin. Nah, itu pesan saya buat kita. Nah, sedangkan untuk pemerintah saya harapkan kalau bisa jangan ditutup TikTok, boleh. Tapi cuma sebisa mungkin ada yang ini dibatasin lah. Warna filter. Konten-konten seperti itu. Instagram kan ada. Dia bisa filter konten yang berbahaya atau berbau yang seks gitu ya. Yang sakit-sakit kan. Yang biasa kayak gitu kan ya. Misalnya ada darah-darahnya itu pasti enggak boleh difilter dulu kan. Baru dia munculkan lihat video seperti itu kan. Nah, seharusnya TikTok juga ada seperti itu, semacam filter supaya orang-orang itu nggak langsung buka, nggak langsung ngelihat, apalagi anak kecil kan, bahaya. Betul. Seperti itu aja sih dari saya. Oke, Bang Upli, terima kasih sudah bergabung bersama Juprianto Channel. Saya mau nanya terakhir nih. Oke. Bang Upli ada akun TikTok? Nggak ada. Oke. Terima kasih Bang. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya berikan informasi dari Bang Upli. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you teman-teman, see you next video. Bye. Jangan lupa bersedekah kawan, dengan like, share, and comment, dan subscribe. Dadah. Sometimes I picture this happy life.